Halo guys, sebelum kalian memulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Karena subscribe itu gratis dan kalian telah membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya, oke? Hajar bos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel aku, Pandu Satria. Jadi kali ini aku punya kesempatan nih untuk melihat keliling-keliling UGM secara online tentunya, karena ada pandemi corona yang tidak bisa memungkinkan kita untuk pergi ke sana secara langsung karena akses di sana ditutup terkhusus untuk Bapak Ibu dosen yang melakukan penelitian ataupun mahasiswa yang melakukan penelitian di sana. Oh ya, teman-teman, jadi di video kali ini aku punya kesempatan nih untuk melihat fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di UGM itu. Jadi buat kalian angkatan 2020, 2021 dan seterusnya bisa nih melihat fasilitas-fasilitas yang ada di UGM itu bagaimana, dan calon kampus masa depan itu kampus masa depanmu itu gimana sih fasilitasnya. Apakah masih ada yang kurang atau sudah lengkap atau cukup lengkap? Semua tergantung diri kamu sendiri, oke? Nah, yuk tanpa basa-basi langsung aja. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, oke? Nah, yuk langsung aja. Oh ya, pertama aku pindahkan ini dulu. Oke, nah teman-teman, tadi itu aku sudah download sebenarnya, apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di UGM itu. UGM itu kan luas ya, maksudnya fasilitasnya pun sangat banyak. Mungkin tidak semua yang ada di sini itu aku cantumkan satu-satu karena nanti videonya pasti sangat panjang, jadi ya yang besar-besar aja lah, kira-kira seperti ini kayak gitu. Oke, yang pertama, oh ya, ini kan udah aku download, tapi aku ingin juga di Google Maps biar live secara langsungnya enak gitu loh. Ya, ini adalah fasilitasnya. Jadi kita ke Universitas Gadjah Mada. Jadi teman-teman, Universitas Gadjah Mada itu adalah salah satu universitas atau perguruan tinggi yang berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi buat kalian yang mau masuk UGM, mantap jiwa ini karena sangat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Nah, kalian yang mau masuk UGM bisa banget dengerin video ini karena biar lebih tahu mendalam apa sih fasilitas yang ada di UGM itu. Nah, yuk langsung aja. Oh ya, ini aku close dulu. Ini udah dipusatin. Oh ya, teman-teman, mungkin aku videonya berawal dari sini. Dari sini aja ya. Aku mulai di sini. Ini adalah Bundaran Boulevard UGM. Jadi ini ada di sini tuh ada tulisan Universitas Gadjah Mada yang depan itu. Nah, ini itu biasanya banyak yang foto di sini. Nah, mitosnya kalau foto di sini, kalau yang belum masuk UGM, foto di sini itu biasanya nggak keterima UGM, jadi nggak bisa bersekolah di UGM. Kalau yang sudah jadi mahasiswa dan foto di sini, biasanya lulusnya lama, katanya begitu. Namanya mitos. Ya nggak tahu benar, nggak tahu nggak, ya tergantung pribadi diri masing-masing lah. Next, ini oh ya, ini fotonya biasanya banyak foto di sini kok. Terus yang kedua, ini kita dapat gelanggang mahasiswa. Jadi bisa di sini nggak? Oh bisa. Bentar. Kenapa kita tadi tidak pakai street view? Nah, di sini ini adalah gelanggang mahasiswa UGM. Gelanggang mahasiswa itu isinya adalah semacam apa ya? Gelanggang mahasiswa itu ya namanya gelanggang tempat olahraga, terus buat sekre BEM universitas, terus sekre UKM semua di sini, kayak taekwondo, catur, terus ya banyak lah di sini. Itu sekrenya bentar, kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah sekrenya. Ini adalah apa ya? Ini adalah apa namanya? Kesatuan. Namanya itu gelanggang mahasiswa. Nah, yang di sini tuh daerah sekre ya, sekre BEM, sekre UKM semua di situ yang ada bangunan ini. Nah, kalau yang di sininya itu semacam lapangan basket, bisa difungsikan sebagai lapangan basket, lapangan voli, dan ya itu aja sih.
Biasanya kalau namanya Galax atau gelanggang Expo itu biasanya di sini. Juga kalau misalkan apa namanya ada Porsenigama, pekan olahraga dan seni Gajah Mada, biasanya di sini juga. Nah, ini biasanya kita supporteran juga lewat sini kayak gitu, teman-teman. Next, kita ambil street view-nya. Oke. Terus kita ke sini. Ini adalah DSSDI. Wah, nggak sampai ya, kayaknya cuma muter sampai situ aja. Ya, ini adalah DSSDI. Kenapa ini burem? Aduh, burem. Wah, ini adalah gedung DSSDI. DSSDI itu semacam, DSSDI itu singkatannya apa ya? Pokoknya DSSDI itu lebih ke arah, ntar aku jelasin aja deh juga. DSSDI UGM. Nah, sini ini Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi UGM. Jadi di sini tuh tempat IT kayak gitu-gitulah. Nah, di sini tuh juga disediakan tempat buat kita internetan, cozy gitu loh. Kalau mau ngerjakan tugas, dan wifi-nya kenceng banget di situ. Tadi udah aku download belum ya? Oh ya, ini adalah foto gelanggang mahasiswa. Sorry. Ini adalah foto gelanggang mahasiswa di sekre-nya kayak gini. Nah, ini gelanggang mahasiswanya kayak gini. Kan tadi ketutupan pohon kan, nggak kelihatan. Jadi ini adalah gelanggang mahasiswa yang udah aku jelaskan tadi. Ini adalah sekre, dan di sininya adalah lapangan voli dan basket di sini. Oke, mantap. Bukan. Nah, ini adalah DSSDI-nya. Jadi kita disediakan tempat untuk internetan, untuk browsing, untuk ngerjakan tugas. Di sini tuh enak banget, dan di sini tuh fasilitasnya ada AC, wifi-nya kenceng, enak banget lah pokoknya. Kayak gitu. Nah, ini DSSDI UGM. DSSDI itu adalah Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi. Ya, inilah teknologi informasi komunikasi bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan seluruh unit kerja di lingkungan UGM. Oke, tuh. Terus kita kembali ke sini, ke Google Earth. Sorry, ini kita ambil dulu, kita pusatkan. Nah, jalan ke sini kita dapat ini di sini. Jangan ke sini dulu, ini dulu. Ini adalah PKKH. PKKH itu adalah singkatan dari Pusat Kebudayaan PKKH Kusnadi. Pusat Kebudayaan Kusnadi apa ya? Sorry, aku juga. Oh ya teman-teman, kalau penjelasanku kurang mohon dimaafkan. Nah, ini Pusat Kebudayaan Kusnadi Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri atau PKKH namanya. Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri. Jadi di PKKH ini Jadi di PKKH ini kita bisa menyewa gedungnya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin melakukan event atau organisasi, melakukan ya lebih ke arah event sih, soalnya itu semacam hall gitu loh. Ada panggung, ada kursinya kayak gitu. Oh ya, PKKH itu tadi itu kemarin itu dibuat Didi Kempot almarhum Didi Kempot. Sorry teman-teman, ambiarkan mahasiswa di PKKH UGM. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan ditempatkan di sisi terbaiknya. Amin. Ini kalau buat mahasiswa yang sumpah kuliah gitu ya, biasanya kalau lihat lagu-lagu ambiar gitu, enak banget cuy, sumpah nggak bohong. Apalagi yang lagi sumpah kuliah, lihat konser itu enak banget. Nah, jadi biasanya bisa sewa sih, bukan
bukan gratis gitu, soalnya kan ada panggung, ada sound, ada kursi juga, sewa tempat, lengkap lah pokoknya di situ. Kalau buat kalian yang ingin serbaguna tapi nggak terlalu mahal, bisa di situ yang harga mahasiswa banget gitu loh. Oke, next kita ada di ini adalah lapangan Pancasila. Jadi lapangan Pancasila itu adalah lapangan yang ada di UGM, lapangan yang ada di depan GSP. GSP itu Geraha Sabha Permana. Jadi di lapangan Pancasila ini kita itu bisa ngapain aja sih? Biasanya dibuat untuk ospek UGM, namanya PPSMB. Kita membuat formasi di sini. Mau tahu kayak gini. Nah, ini adalah lapangan Pancasila dan ini adalah mahasiswanya. Ini mahasiswa baru angkatan 2019. Ya, ini adalah angkatan 2019. Mereka membuat 10 formasi berbeda. Mereka kayak ganti-ganti gitu loh tulisannya. Ini itu ada 10 formasi berbeda. Ada 10 gambar yang berbeda dan formasi yang berbeda. Tapi kalau formasinya tetap kotak gini, tapi gambarnya di dalamnya itu beda-beda gitu. Ada 10. Oh ya, kalian bisa cek linknya PPSMB UGM YouTube, ada sendiri. Oke. Next. Ini GSP atau Geraha Sabha Permana tadi. Nah, ini adalah ospeknya angkatan 2017. Bentuknya burung Garuda Pancasila, dan di belakangnya ada bendera merah putih kayak gini. Susah loh itu guys buat formasinya itu. Jadi kita buat formasi gini bagus banget pokoknya. Buat kalian yang mau masuk UGM, berbanggalah, dan ketika sudah masuk UGM ya jangan sombong, membumikan dirilah mas. Karena gimana ya, karena kita itu berasal dari tanah, lalu mengapa kita bersifat langit, seperti itu kan. Nah yuk, ini adalah angkatan ini angkatan 17, tadi itu angkatan 2016, yang ini itu angkatan 17 kalau nggak salah. Kita membentuk logo UGM. Nah ini ada dua, kan ini udah membentuk logo UGM kan ya. Ketika anthem PPSMB nya dinyanyikan, ini berubah menjadi merah putih. Jadi merah putihnya ya kayak merah putih gitu. Dia nyalakan pom-pom yang merah sama pom-pom yang putih gitu loh. Next. Nah ini angkatan 16 kalau nggak salah loh ya, koreksi kalau aku salah. Ini angkatan 16, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, mantap jiwa. Oh ya teman-teman, kalau kalian berada di barisan ini, kita itu nggak pernah tahu formasi apa setiap tahunnya gitu loh. Biasanya nggak dibocorkan, kita nggak pernah tahu, sesama panitianya sendiri itu nggak pernah tahu gitu loh formasi apa yang akan dibuat, kecuali anak acara PPSMB gitu tahu. Kofas pun bahkan nggak dikasih tahu untuk formasi tahun ini tuh apa gitu. Kita yang berada duduk di sini itu juga nggak tahu ini formasinya apa ya, masih nebak-nebak itu loh. Nah kalau udah ditampilin di layar itu baru kelihatan biasanya. Di sini tuh ada layar, ini layar kalau nggak salah, mungkin ya ini layar kayaknya. Ya itulah teman-teman, itu lapangan Pancasila di situ. Nah ini adalah Geraha Sabha Permananya. Kita balik ke sini. Ini adalah semacam amphitheater gitu buat melihat lapangan Pancasilanya. Nah ini adalah Geraha Sabha Permana. Geraha Sabha Permana itu semacam gedung serbagunanya UGM gitu loh. Itu didesain kayak joglo gitu, rumah joglo, rumah adat Jawa joglo gitulah. Ini adalah Geraha Sabha Permana. Ini adalah lapangan Pancasila tadi yang udah aku jelaskan. Ini amphitheaternya kayak gini. Ini ada tiang listrik, tiang bendera, dan ini Geraha Sabha Permana didesain semacam rumah joglo ini. Di sini ada 2 tingkat ya guys. Geraha Sabha Permana itu 3 tingkat. 3 tingkat apa 2 ya? 1, 2, 3 tingkat kayak gitu. Nah next kita ke sini, ada perpustakaan UGM. Jadi perpustakaan UGM itu
ya perpustakaan UGM itu ya perpustakaan. Kita nggak bisa melihat ini dengan ya lebih. Jadi ini adalah perpustakaan UGM. Mungkin gambarnya kurang jelas, tapi ini perpustakaan UGM-nya tuh besar banget, sangat besar. Jadi buat kalian nggak usah risau dempet-dempetan namanya perpustakaan, nggak. Ini tuh besar banget, serius, aku nggak bohong. Ini ya daerah sini, ini tuh perpustakaan, ini tuh perpustakaan, ini juga gedung perpustakaan, ini gedung perpustakaan. Jadi perpustakaannya itu hampir sama lah besarnya sama kayak GSP ini. Besar banget. Ini ada 5 lantai perpustakaannya itu. Jadi buat kalian yang mau belajar di sini bisa banget minjem buku. Bukunya di sini tuh lengkap. Dari buku fakultas mana yang apapun di UGM itu pasti ada bukunya di sini. Tapi mungkin nggak secara mendetail ya. Mungkin kalau kalian yang nyari yang expert semacam buku termodinamika teknik yang apa gitu, mungkin ya belum tentu ada. Mungkin bisa di perpus teknik mungkin ada. Kalau di sini itu lengkapnya lebih ke arah lengkap semua, tapi tidak terlalu mendetail gitu loh. Tapi insya Allah kalau kamu ke sini ya lengkap-lengkap aja sih. Menurutku lengkap-lengkap aja, dari buku fisip, pol, teknik dan segala jenis macamnya pasti ada di sini sih biasanya. Nah, di sini kan aku udah jelaskan tadi ya, dia itu 5 lantai. Ya 5 lantai. Bentar aku jelasin dari lantai pertama dulu karena mungkin nggak ada gambarnya. Aku jelasin dari lantai pertama. Jadi lantai pertamanya itu, nah ini kayak gini ya. Ini adalah perpustakaannya, pintu masuknya. Oh ya, aku jelasin dulu deh. Lantai pertamanya itu dia itu berisi kayak ruangan belajar secara mandiri gitu loh. Ruangan belajar ini yang ada AC-nya ya. Aku review yang ada AC-nya. Yang belakang window book of the world itu tuh kayak ruang belajar mandiri, dan di situ kalau menurutku best part of the library of UGM itu di situ gitu loh. Kamu bisa belajar. Oh ya, di situ tuh juga ada semacam taman dalam kamar gitu loh. Taman dalam, bukan taman sih, lebih ke ya ada taman sih, bukan taman. Gimana ya nyebutinnya? Itu kayak ada rumput yang bisa, rumput karpet itu loh, rumput karpet. Terus ada bunny bag buat rebahan, buat belajar sambil rebahan itu juga bisa, sambil lesehan. Memang disediakan di situ, ada bunny bag, ada bantal malasnya gitu tuh, emang disediakan. Dan biasanya banyak mahasiswa yang belajar di situ rebutan, soalnya terbatas tempatnya kayak gitu. Kalau yang lainnya kan duduk seperti kita ini, duduk sambil belajar. Kalau mereka tuh bisa sambil rebahan. Kalau yang boyoknya sakit, habis praktikum udah capek, udah praktikum udah capek, in hall, belum lagi dimarahin sama asisten, biasanya ya apalagi ngerjain laprak di situ bisa banget. Yang boyoknya sakit tadi karena praktikum, karena masih bad mood, hasil datanya jelek, ya di situ aja lah, mantap. Itu karena itu pengobat hati sih. Kayak kita itu bertemu dengan orang-orang selain di jurusan kita, selain di fakultas kita. Kayak istilahnya itu ya bertemu dengan orang-orang yang baru gitu loh. Itu enak banget dari kalau untuk mengatasi kejenuhan ya kayak gitu. Kalau aku begitu. Kalau lantai 2-nya, lantai 1 tadi itu ada peminjaman buku tadi itu. Lantai 1 di situ ada ruangan peminjaman buku di situ. Beda ruangan, tapi beda ruangan sama yang tempat belajar mandiri tadi itu. Untuk lantai 2-nya itu disediakan kayak semacam auditorium khusus di perpustakaan UGM. Juga ada belajar mandiri, ruang belajar mandiri. Nah, ini kan lantai 1, ini lantai 2. Itu ada ruang belajar mandirinya tapi tidak AC kayak gini. Ada musola juga di lantai 2 kayak gitu. Nah, lantai 3, kalau lantai 3 itu ruang diskusi. Kayak ruang diskusi itu ada, ini kan ada ruang belajarnya juga,
diskusi. Ini juga ada ruang belajar diskusi. Nah, tapi kalau khusus di lantai 3 itu tuh disediain papan gitu loh. Memang disediain di ruangannya tuh disekat, terus dikasih papan, dikasih monitor. Jadi kita minjem ruangan itu bisa presentasi hasil kerja kita, hasil laporan kita, atau belajar bareng, menuliskan apa yang kita pelajari di papan tulis kayak gitu. Mantap banget pokoknya. Oh ya, di lantai 3 itu juga ada kantinnya, kantin terbaru di perpustakaan pusat itu ada di lantai 3. Pertama ada di lantai 1. Itu memang kantin khusus kayak makanan berat gitu loh, kayak nasi, rawon, nasi sama telur. Kalau yang di lantai 3 itu kayak makanan-makanan ringan, tapi karena lantai satunya itu sudah dihancurkan, nggak tahu mau diganti apa, jadi dipindahkan ke lantai 3. Mungkin karena nggak tempuk ya, biar nggak tempuk itu loh, ngapain ada 2 kantin, mungkin biar lebih efisien kayak gitu. Tapi akhirnya lantai 3-nya itu juga menjual kayak nasi, kayak minuman. Kalau minuman pasti ada lah. Kalau menjualnya itu nasi, makanan-makanan berat, kecuali rawon kayak gitu enggak. Tapi kalau nasi sama tempe, nasi sama nasi kucing kayak gitu tuh, nasi sama chicken nugget misal juga jualan. Nah, sekarang ke lantai 4. Lantai 4 ini favoritku. Lantai yang paling favoritku itu di lantai pertama tadi itu guys. Di lantai pertama dan lantai keempat kedua. Kalau misalkan lantai pertamanya penuh, aku pindah ke lantai 4. Soalnya lantai 4 itu gini, kan ini yang luar. Kalau luarnya memang kayak gini semua, tapi kalau sudah masuk di ruangan berkacanya itu tuh ada kayak semacam ruang belajar mandiri tapi yang disekat-sekat, paham nggak? Ruang belajar mandiri yang disekat-sekat pakai kaca. Jadi orang luar itu gangguan dari luar itu tidak ada, minimal lah. Jadi bisa banget konsentrasi gitu loh di dalam ruangan berkaca tersebut. Hanya khusus untuk satu orang ya. Kalau yang lantai 3 tadi kan buat diskusi per grup, per kelompok. Kalau yang lantai 4 itu ruangan kacanya itu untuk satu orang kayak gitu. Ya kalau kalau lantai 4 itu untuk lebih khusus ke perorangan sih kayak gitu. Nah, lantai 5 ini sekarang itu difungsikan sebagai laboratorium komputernya perpustakaan pusat. Jadi kalau mau melaksanakan UTBK biasanya itu di lantai 5 melaksanakan UTBK. Terus ini setahu yang aku tahu ya, kalau lantai 5 itu sekarang itu sebelum corona itu nggak dibuka untuk umum sih. Biasanya buat UTBK atau ada acara apa baru dibuka lantai 5 ya. Dan sebenarnya bisa sih lantai 6 itu di rooftop. Cuma kadang dikunci, kadang nggak dikunci. Aku pernah loh di sini tuh guys. Di sini lihat GSP, sumpah. Kamu ya lihat di atas perpustakaan gini, lihat jalan, lihat GSP itu asri banget. Kalau nggak ketumpuk laporan ya. Ini kalau ketumpuk laporan beda cerita. Kalau kamu sumpah, kamu jalan-jalan aja di daerah sini, itu enak banget sih. Ya begitulah serba-serbi kehidupan mahasiswa. Iya, oke. Aku akhiri sampai situ untuk perpustakaannya. Nanti kalian bisa keliling-keliling sendirilah ke UGM ya kayak gitu. Kalau sudah corona sudah berakhir dan UGM-nya dibuka. Messing with my head